Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep esensial geografi. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, mari kita masuk ke topik materi yaitu konsep esensial geografi. Apa sih geografi itu? Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di muka bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Lalu apa sih konsep esensial dari geografi? Nah, konsep dasar sendiri sering juga disebut sebagai konsep utama yang menggambarkan esensi atau hakikat suatu ilmu. Sementara konsep esensial adalah konsep penting yang perlu dikuasai pelajar sesuai dengan tingkat kemampuan di tiap jenjang pendidikan. Konsep esensial dalam geografi berguna untuk menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian ilmu. Maka konsep esensial adalah elemen penting dalam memahami fenomena yang ada. Konsep esensial dalam geografi sendiri terdiri dari 10 konsep yaitu yang pertama lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensiasi area, interaksi interdependensi, dan keterkaitan keruangan. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi digunakan untuk mengkaji di mana posisi letak suatu objek geografi yang ada di permukaan bumi. Konsep lokasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama lokasi absolut. Lokasi absolut adalah lokasi yang menunjukkan suatu objek yang ditentukan oleh garis astronomis atau garis lintang dan garis bujur. Contoh, letak astronomis Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Yang kedua itu lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua buah objek yang lebih yang diukur berdasarkan satuan waktu, yaitu detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, atau satuan panjang, yaitu sentimeter, meter, kilometer, mil, dan kaki. Konsep jarak ini juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jarak mutlak dan yang pertama itu jarak mutlak. Jarak mutlak adalah jarak antara dua buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan panjang yang telah ditetapkan atau yang telah terstandarisasi. Contohnya seperti yang kita lihat pada gambar bahwa jarak dari Randangan ke kota Gorontalo sejauh 181 km. Jarak yang kedua yaitu jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak antara dua buah objek yang dihitung berdasarkan satuan waktu, sehingga bisa terjadi perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Contoh waktu tempat Randangan ke kota Gorontalo menggunakan mobil memakan waktu 4 jam 23 menit, sedangkan ketika menggunakan sepeda motor memakan waktu 4 jam 5 menit. Itu pun tergantung kelajuan si pengendara mobil atau motor tersebut. Juga bergantung dengan si pengendara yang mungkin ingin berhenti untuk istirahat atau makan dahulu, yang tentu juga akan memakan waktu. Jadi untuk waktu tempuh sendiri banyak yang mempengaruhi untuk cepat sampai ke tujuan atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Keterjangkauan adalah interaksi maksimal antara tempat yang dapat dicapai baik dengan sarana transportasi ataupun dengan berjalan kaki. Kondisi medan yang mudah dijangkau atau tidak. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari kota Pekalongan kita lebih mudah menjangkau Jakarta daripada Kalimantan. Contoh lainnya seperti yang terlihat pada gambar ini,
Dengan jalan seperti ini tentu akan lebih mudah dijangkau jika berjalan kaki. Yang keempat yaitu konsep morfologi atau relief. Morfologi adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan wilayah. Konsep ini juga digunakan untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Misal perbukitan, daratan, dataran rendah, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Contoh, kota Pekalongan memiliki morfologi berupa dataran rendah sehingga rawan terjadi banjir, seperti yang terlihat pada gambar saat wilayah kota Pekalongan 80% tergenang banjir. Yang kedua yaitu contohnya Kabupaten Banjarnegara memiliki morfologi berupa perbukitan sehingga rawan terjadi longsor, seperti yang kita lihat pada gambar saat terjadi longsor di Banjarnegara yang menyebabkan satu dusun tertimbun. Konsep morfologi juga bisa diartikan hubungan antara bentuk bumi dengan aktivitas manusia. Contoh, masyarakat di dataran tinggi rata-rata bekerja sebagai petani karena banyak potensi alam yang bisa digunakan. Nah, yang kelima yaitu konsep aglomerasi. Aglomerasi atau dikenal dengan pemusatan merupakan pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena dengan berdasarkan aktivitas manusia. Konsep ini juga dapat diartikan sebagai persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan bersifat menguntungkan. Contohnya, pada masyarakat kota cenderung tinggal mengelompok pada tingkat yang sejenis sehingga timbul daerah permukiman elit, daerah tempat tinggal para pedagang, daerah permukiman kompleks perumnas yang kebanyakan penghuninya pegawai negeri, serta ada juga daerah permukiman kumuh. Sedang pada masyarakat pedesaan yang masih agraris, penduduk cenderung menggerombol di tanah datar yang subur dan membentuk perdukuhan atau perdesaan. Makin subur tanahnya dan makin luas dataran, maka makin besar desa dan jumlah penduduknya. Yang keenam yaitu konsep nilai kegunaan. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan nilai kegunaan suatu wilayah yang berbeda berdasarkan fungsinya. Maksud dari nilai kegunaan di sini adalah manfaat yang diberikan oleh satu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup atau penduduk tidak sama tergantung kebutuhan yang bersangkutan dan sifatnya relatif, di mana satu dengan yang lainnya pasti akan memiliki nilai guna yang berbeda. Contohnya, tempat wisata bagi wisatawan merupakan tempat untuk berekreasi, namun bagi pedagang tempat wisata tersebut merupakan tempat berdagang yang menguntungkan. Contoh lain juga, pantai bagi para pengunjung sebagai tempat rekreasi, tetapi bagi nelayan, pantai adalah tempat untuk mereka mencari ikan untuk dijual sebagai penghasilan sehari-hari. Nah, yang ketujuh yaitu konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alami ataupun sosial budaya. Fenomena alami misalnya aliran sungai, jenis tanah, curah hujan. Fenomena sosial sosial budaya misalnya permukiman, persebaran penduduk, pendapatan, mata pencaharian, jenis rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artinya, serta berupaya untuk memanfaatkannya, dan di mana mungkin juga mengintervensi atau memodifikasi pola-pola guna mendapatkan manfaat yang lebih besar. Contoh, persebaran penduduk yang berada di sekitar aliran sungai akan mengikuti pola aliran sungai. Orang berladang dan menggembalakan ternak di daerah yang hujannya kurang, sedangkan orang bersawah di daerah yang cukup air. Dengan mengingat adanya aliran sungai, tanah yang subur, tanah datar yang terbatas, ada pola-pola permukiman yang memanjang atau sepanjang tepi sungai, bergerombol, menyebar,
dan terpencar tidak merata. Sebagai contoh, daerah kota Gorontalo ini yang dibangun secara terencana, orang-orang membuat daerah permukiman dengan pola sedemikian rupa untuk memudahkan kita menjangkau kampus, pasar atau tempat berbelanja, pergi ke kantor, pergi ke sekolah, dan sebagainya, agar mudah dijangkau serta mewujudkan kehidupan sehari-hari yang nyaman dan akrab. Nah, yang ke-8 yaitu konsep diferensiasi area. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan karakteristik antar wilayah. Konsep diferensiasi area juga berkaitan dengan ciri khas suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain, sehingga menjadikan ciri tersebut sebagai suatu nilai tersendiri yang terdapat di dalamnya. Contohnya, Indonesia beriklim panas, sedangkan Rusia beriklim dingin. Masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Masyarakat di daerah pegunungan menggunakan baju yang tebal, berbeda dengan masyarakat yang di pesisir pantai yang gemar menggunakan kaos oblong. Nah, yang ke-9 yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan wilayah lain, sehingga memunculkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain-lain. Konsep interaksi interdependensi adalah konsep yang berkaitan dengan hubungan antar fenomena geosfer satu dengan fenomena geosfer yang lainnya, yang menimbulkan kondisi saling tergantung. Salah satu bentuk interaksi interdependensi antar fenomena geosfer, misalnya interaksi antara wilayah desa dengan wilayah kota. Berdasarkan konsep diferensiasi area, desa dengan kota merupakan dua wilayah yang memiliki karakter yang berbeda dari aspek geografis, ekonomi, sosial, dan aspek lainnya. Perbedaan karakter wilayah ini menimbulkan interaksi antara desa dengan kota. Pada saat interaksi ini terus-menerus terjadi secara intens, maka kemudian timbul kondisi saling tergantung di antara keduanya. Bentuk ketergantungan antara desa dengan kota ini di dalam konsep interaksi keruangan merupakan kondisi antar wilayah saling melengkapi. Kondisi wilayah saling melengkapi ini terjadi karena antara desa dengan kota memiliki perbedaan ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Desa merupakan wilayah yang memiliki surplus hasil-hasil budidaya pertanian, perkebunan, dan kehutanan dalam bentuk bahan mentah. Sementara kota memiliki surplus hasil barang jadi hasil olahan. Pada kondisi ini, desa mengirimkan bahan-bahan mentah hasil buminya ke kota yang membutuhkan bahan mentah tersebut. Kemudian kota mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi hasil industri untuk dikirimkan ke desa yang membutuhkan. Saling mensuplai kebutuhan inilah yang membuat desa dengan kota melakukan interaksi yang memiliki sifat ketergantungan satu sama lain. Interaksi antara alam dengan manusia juga menimbulkan efek saling tergantung. Sebagai contoh, adalah aktivitas antara petani dengan lahan garapannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang yang memiliki mata pencaharian sebagai petani tentu akan menggantungkan pada hasil pertanian yang dikerjakan. Besar kecilnya hasil pertanian akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh oleh petani tersebut. Apakah sekedar panen kecil hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, atau panen dalam jumlah besar yang pasti akan dapat menambah pendapatannya. Sebaliknya, untuk dapat memberikan produktivitas pertanian yang tinggi, maka lahan pertanian membutuhkan peran serta petani dalam mempertahankan kesuburan tanah, misal dengan melakukan pembajakan lahan menurut garis kontur untuk mengurangi kemungkinan terjadi erosi tanah bagian atas.
memberikan pupuk kandang pada lahan pertanian untuk menambah unsur organik tanah, dan pupuk urea untuk menambah unsur hara dalam tanah. Membersihkan lahan pertanian dari gulma juga dapat dilakukan agar tanaman utama yang dibudidayakan tumbuh dengan subur, tanpa adanya tanaman pengganggu. Sifat ketergantungan antara petani dengan lahan garapannya merupakan bentuk interaksi interdependensi antara manusia dengan alam. Manusia membutuhkan hasil alam untuk kelangsungan hidup. Lahan membutuhkan perlakuan yang baik dari manusia agar dapat memberikan hasil yang sepadan. Nah, konsep yang terakhir yaitu yang ke-10, konsep keterkaitan ruang. Konsep yang terakhir ini yaitu konsep suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah lain. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain, atau adanya saling keterkaitan antara wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Dengan kata lain, konsep ini menggambarkan hubungan antara persebaran gejala geografi di suatu tempat dengan gejala lain. Contoh, Jakarta digenang banjir akibat hujan deras terjadi di daerah Bogor. Contoh lainnya yaitu pengerusakan daerah hulu sungai mengakibatkan bencana banjir di daerah hilir sungai. Seperti yang kita lihat pada gambar, dataran tinggi di hulu sungai telah digundul tanpa ditumbuhi pepohonan yang akhirnya menyebabkan banjir di daerah hilir sungai. Bahkan konsep keterkaitan ruang ini telah terjadi di daerah saya sendiri, yaitu di Desa Ayula, Kecamatan Randangan. Saat tahun 2017 terjadi banjir akibat meluapnya bendungan Randangan yang letaknya di Desa Ayula. Akibat meluapnya bendungan ini menyebabkan 5 desa di pinggiran Sungai Randangan digenangi air hingga ketinggian 1,5 meter. Kelima desa tersebut adalah Manunggal Karya, Ayula, Omayua, Motolohu, dan Imbodu. Desa-desa tersebut berada di Kecamatan Randangan. Aliran Sungai Randangan sendiri berasal dari kawasan hulu di Kecamatan Taluditi dan Wonggarasi. Sejak Sabtu malam di kawasan ini mengalami hujan lebat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang 10 konsep esensial geografi. Jadi dapat kita pahami bahwa konsep esensial geografi adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala atau fenomena di muka bumi ini, yang merupakan suatu hal yang abstrak berkenaan dengan gejala nyata tentang geografi untuk mengungkapkan beberapa gejala, faktor, atau masalah. Dari konsep esensial geografi, kita dapat mengetahui lokasi absolut dan relatif dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Juga dapat mengetahui jarak dan keterjangkauan antara dua objek atau wilayah. Mengetahui bentuk permukaan bumi dari konsep morfologi, memahami adanya pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena dengan berdasarkan aktivitas manusia dari konsep aglomerasi. Juga mengetahui betapa banyaknya nilai kegunaan dari wilayah-wilayah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dari konsep nilai kegunaan. Juga mengetahui pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, kemudian memahami makna atau artinya, serta berupaya untuk memanfaatkannya. Misalnya di desa kita memiliki cukup air, maka kita dapat memanfaatkannya untuk bersawah. Hal ini dapat kita pahami dari konsep pola. Sementara dalam konsep diferensiasi area, kita dapat memahami bahwa di muka bumi ini terdapat perbedaan karakteristik antar wilayah, yang kemudian perbedaan ini menjadikan wilayah tertentu memiliki ciri khasnya sendiri. Kita juga dapat mengetahui bahwa suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena pasti membutuhkan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhannya, yang membuat adanya ketergantungan antara wilayah. Namun tentu saja di dalamnya perlu adanya interaksi yang baik agar bisa saling melengkapi. Hal tersebut dapat kita pahami dalam konsep interaksi dan interdependensi.
Suatu wilayah saja membutuhkan wilayah lain, apalagi kita sebagai manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan tentu saja membutuhkan orang lain. Nah, yang terakhir pada konsep keterkaitan ruang, kita dapat memahami bahwa setiap wilayah itu memiliki keterkaitan, apalagi wilayah yang jaraknya saling berdekatan. Tentu saja apa yang dialami oleh wilayah tetangga juga akan kita alami karena adanya hubungan dengan wilayah tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang konsep esensial geografi. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.